Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan mencoba merubah sebuah fittingan lampu yang biasa seperti ini atau fittingan lampu lainnya ya. Jadi bisa nantinya ya. Nah, jadi kita akan coba tambahkan sebuah pendeteksi. Nah, untuk lebih jelasnya simak terus dan semoga bermanfaat. Oke, di sini kita membutuhkan sebuah resistor yang berukuran 20K. Nanti teman-teman bisa pakai minimal 10K, untuk maksimalnya itu kurang lebih 30K ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan saja. Untuk selanjutnya siapkan juga sebuah LED yang seperti ini LED 5 mili. Nah, untuk komponen tambahan juga ini ada dioda IN4007 yang 1 ampere ya. IN4007. Nah, sebelum kita pasang, teman-teman harus perhatikan di bagian sini ya. Jadi untuk lampu LED yang seperti ini di bagian sisi positif dan negatifnya. Untuk yang negatif itu yang kakinya pendek ya teman-teman ya. Dan ini yang positif kakinya panjang. Ini kalau misalkan LED-nya masih normal seperti ini, belum pernah terpotong. Nah, untuk bagian dioda yang harus diperhatikan itu di bagian katoda yang ada gelang putihnya ya. Ingat, ini namanya katoda dan ini anoda ya. Jadi katoda yang harus diingat di bagian yang ada gelang putihnya. Untuk selanjutnya di bagian resistor ini nantinya itu untuk pemasangan bolak-balik tidak masalah ya teman-teman ya. Jadi dibalik seperti ini pun juga tidak masalah karena non polar ya. Oke, untuk selanjutnya di bagian dioda yang bertanda katoda kita pasangkan ke ujung positif dari lampu LED ya. Nah, untuk bagian resistornya kita pasangkan ke bagian pin yang negatif dari lampu LED. Oke, untuk selanjutnya fittingan lampu teman-teman bisa kasih lubang ya, dan rangkaian yang kita buat tadi langsung pasangkan ke bagian yang teman-teman inginkan ya. Jadi kalau di sini saya memasangnya di bagian sini. Oke, sebelum ke penyolderan teman-teman perhatikan di bagian kabel biru dan hitamnya ya. Jadi untuk yang kabel warna hitam ini menuju ke pin tengah ya. Nah, ini bagian pin tengah. Kalau instalasi listrik itu dari PLN kebanyakan di tengah itu yang ada arus listriknya atau arus fasa ya. Nah, jadi di bagian kabel warna hitam seperti ini yang ada arus listriknya. Coba nanti kita simulasikan juga ya, atau kita demokan juga mungkin ya. Nah, untuk kabel yang warna hitam kita konekkan ke ujung dioda ya. Untuk ujung resistor kita pasangkan ke kabel warna biru atau yang netral lah dari listrik. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk pemasangan yang dari kabel-kabelnya. Untuk ujung dioda dipasangkan ke kabel warna hitam. Oke, untuk yang bagian resistor dari lampu LED. Nah, ini resistor dari lampu LED pasang ke kabel warna biru. Nah, selanjutnya kita simulasikan seperti ini biasanya yang dipasang di rumah-rumah. Ini ada saklar ya. Jadi untuk pin hitam kita pasang di bagian saklar itu kan ada 2 konektor ya. Jadinya dipasang ke bagian top kontak seperti ini. Nah, untuk bagian inputnya kita kasih kabel warna hitam juga ya. Oke, dan dari sini biasanya itu menuju ke bagian MCB atau sekring ya, yang ada di dalam rumah.
Oke, jadi kalau keadaan 0 itu di bagian sekring itu taruh di atas biasanya ya. Nah, di bagian sini itu ada lagi kabel yang menuju ke biasanya itu sih menuju ke bagian dari meteran lampu ya. Oke, jadi kurang lebih cukup seperti ini untuk pemasangan. Jadi untuk listrik harus pasang disekat seperti ini dari MCB, stop kontak dan menuju ke pin tengah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba simulasikan ini karena ini kan sudah selesai ya. Jadi kita anggap saja di bagian listrik. Oh, kok jadinya ngelantur ke sini sih tadinya ya. Oke lah. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini anggap saja sebagai listrik atau meteran. Nah, jadi cara ini teman-teman jangan diikuti ya karena ini kan ada arus listriknya ya. Oke, karena saya di sini menggunakan pengaman, jadinya teman-teman jangan pakai cara yang seperti ini. Nanti kalau misalkan dites seperti ini kan untuk ada arus listriknya, jadi jangan dipegang dulu. Teman-teman cabut bagian cek konektornya ya. Oke, ini yang ada arus listriknya jangan dipegang seperti ini, karena saya sudah memakai pengaman ya. Oke. Saya sarankan jangan ditiru karena ini dulu saya punya pengalaman pernah kesetrum saat solder menyolder, makanya saya sampai sekarang pasti pakai pengaman untuk cara-cara yang seperti apapun ya. Oke, langsung kita simulasikan seperti ini ya teman-teman ya. Ini anggap saja lampu yang ada di rumah kita. Kalau misalkan kita hidupkan untuk bagian stop kontak, oke, kita hidupkan bagian stop kontak. Nah, ini lampu indikator menyala, tapi untuk lampu LED-nya itu mati ya teman-teman ya. Jadinya kita lebih mudah saja mengetahui mana posisi yang rusak. Jadi ini untuk lampunya sudah rusak dan bagian instalasinya itu masih bagus ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena biasanya itu pengalaman saya pribadi juga, kalau di rumah mati itu untuk lampunya, nggak taunya itu kabelnya ada yang putus karena ya hewan sih kebanyakan. Jadi kita lebih mudah saja untuk mengetahui mana lampunya yang rusak atau instalasinya yang rusak. Oke, ini dalam keadaan on. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian indikator juga menyala. Itu juga untuk pendeteksi juga ya, selain untuk lampunya yang rusak atau bagian instalasinya yang rusak. Kalau misalkan nanti teman-teman untuk mengetahui pendeteksi, ini teman-teman bisa buat ya. Ini untuk deteksi kabel yang putus. Jadi ini cukup mudah untuk pembuatannya, hanya bermodalkan kurang lebih Rp1.000 ya. Nah, bisa dilihat ini untuk yang ada arus listriknya. Kalau di sini kan enggak ya. Oke, enggak. Kita jelaskan. Nah, kita hidupkan, ini menyala ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk bagian arus listrik. Jadi teman-teman jangan pernah pegang-pegang arus listrik kalau tidak mengetahui trik dan yang sebenarnya terjadi di bagian di kita ya. Kalau misalkan teman-teman sudah paham cara-caranya nggak masalah sih, tapi saya tidak menyarankan untuk ditiru untuk bagian pegang listrik. Oke, jadi teman-teman bisa lihat saja di bagian indikator tadi inti videonya, dan juga bisa lihat cara pembuatan untuk mendeteksi arus listrik seperti ini. Jadi ini lebih mudah ya. Kalau misalkan listriknya yang rusak, indikator sudah menyala. Kalau misalkan kabelnya yang putus, teman-teman bisa langsung buat alat yang seperti ini, dan ini sangat mudah sekali ya. Dan komponennya itu banyak sekali ya di pasaran atau di bekas elektronik lainnya. Kalau kita misalkan coba di bagian yang 0 atau netral, ini tidak akan menyala ya. Jadi alat ini hanya untuk pendeteksi untuk kabel yang ada listriknya. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.